Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Glongs Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha digital yang ada di daerah sekitar tempat tinggal dengan judul Pitch Presentation Jajanyu.com. Kenalkan, nama saya Muhammad Dhani Anwar dengan NIM 240602024 dari Prodi Teknik Informatika kelas A pagi. Langsung saja kita presentasi tentang pitch presentation jajanyu.com. Yang pertama, alasan mengapa saya memilih bisnis digital jajanyu.com. Jadi jajanyu.com merupakan platform digital berbasis komunitas yang menghubungkan antara pedagang jajanan lokal dengan konsumen melalui sistem pre-order, katalog online, pembayaran non-tunai, dan layanan antar. Jajanyu.com juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan partisipasi pemuda desa dalam ekonomi digital. Proyek ini juga dinilai layak dengan modal awalnya rendah dan PPBP-nya cepat, ini kurang lebih 6 bulan. Jadi jajanyu.com ini hadir sebagai platform digital berbasis komunitas yang secara strategis itu menghubungkan pedagang jajanan lokal dengan konsumen melalui sistem pre-order, katalog online, pembayaran non-tunai, dan layanan antar berbasis desa. Di tengah gempuran platform besar yang lebih menargetkan segmen premium dan perkotaan, kami memilih celah strategis, yakni membantu pelaku UMKM yang selama ini tertinggal dalam gelombang digitalisasi. Jadi fokusnya bukan hanya tentang pada efisiensi, tapi juga pada human empowerment. Dengan modal awal yang rendah dan proyeksi balik modal dalam kurang lebih waktunya hanya 6 bulan, jajanyu.com bukan hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang terukur. Inisiatif ini merupakan bentuk nyata bagaimana teknologi yang digunakan untuk memajukan desa, memberdayakan pemuda, dan menghidupkan kembali warisan kuliner lokal dalam ekosistem digital. Yang selanjutnya yakni tentang identifikasi masalahnya. Jadi yang pertama, ini pedagang jajanan lokal kesulitan menjangkau pasar digital. Jadi banyak platform digital saat ini terlalu rumit bagi pedagang kecil, baik dari segi teknologi maupun biaya. UMKM lokal desa tidak memiliki waktu, skill, atau sumber daya untuk bersaing di ranah e-commerce besar. Yang kedua, minimnya informasi gizi dan kejelasan bahan baku dari layanan pesan antar umum. Jadi, di era kesehatan kali ini, konsumen itu menuntut informasi kandungan, bahan baku, dan juga nilai gizi dalam makanan yang akan dibelinya. Sayangnya, hampir semua layanan pesan antar makanan tidak menyediakan itu secara real atau secara nyata. Yang ketiga, ketergantungan pada transaksi langsung, pemborosan produk, dan keterbatasan akses pelanggan. Yakni pedagang hanya mengandalkan pembeli yang lewat jajat, tanpa prediksi jumlah pesanan. Akibatnya banyak produk yang terbuang sia-sia setiap harinya. Yang terakhir yakni tingginya angka pengangguran pemuda desa. Saat ini, di saat kota kekurangan tenaga logistik, banyak pemuda desa menganggur karena tidak ada wadah kerja yang fleksibel sesuai dengan passion mereka. Untuk yang selanjutnya yakni solusi. Solusi yang pertama yakni sistem pre-order yang digunakan untuk menghindari limbah. Maksudnya yakni pelanggan memesan sebelum jam tertentu. Jadi pedagang itu hanya memasak makanan yang diorder melalui aplikasi ataupun website Jajanyu saja, sehingga tidak menghasilkan limbah yang terlalu banyak. Tabzir juga. Itu yang kedua, yakni memberikan akses informasi bahan makanan dan ulasan pelanggan. Jadi dengan adanya
dengan adanya fasilitas memberikan akses informasi, jadi setiap pelanggan itu mengetahui kandungan gizi dari setiap makanan yang akan mereka beli. Dan ulasan pelanggan itu juga termasuk penting karena bisa juga sebagai referensi seseorang untuk membeli apakah dia akan membeli makanan tersebut ataupun tidak. Dan yang ketiga, ini koneksi langsung antara pembeli dan juga pedagang lokal. Jadi melalui website ataupun aplikasi jajanYuk.com, kedepannya itu bisa ada tambahan forum chat sehingga antara pedagang dan juga pembeli bisa saling berhubungan mengenai makanan yang tersedia pada hari ini, yang tersedia pada hari yang mereka akan pesan. Yang ketiga, yang keempat, yakni memberdayakan pemuda desa sebagai kurir. Maksudnya yakni kami ingin membentuk jaringan kurir lokal yang mengenal wilayahnya. Selain menekan biaya pengiriman, hal ini juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi mikro desa. Yang selanjutnya yakni untuk pemasarannya sendiri. Yang pertama, ini edukasi dan pelatihan digital untuk masyarakat desa. Jadi untuk langkah awal dalam proses pemasaran aplikasi dan website dari jajanYuk.com, jadi kita seperti mengadakan seminar untuk memberikan pelatihan kepada para pedagang, para kurir, dan juga calon pekerja di jajanYuk.com supaya tidak terkaget sistem kerja jajanYuk itu seperti apa. Terus yang kedua, promosi melalui WhatsApp grup desa dan Facebook komunitas lokal. Yang kedua, setelah pelatihan, kita fokusnya promosinya itu melalui WhatsApp grup yang ada di desa dan juga Facebook komunitas lokal yang ada di desa. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan RT, BUMDes, dan pemuda desa. Karena dengan adanya kolaborasi dari para warga desa, entah itu RT, kepala desa, maupun BUMDes, itu bisa mempercepat pengembangan aplikasi maupun website dari jajanYuk.com sehingga bisa meningkatkan pendapatan baik kepada UMKM maupun pada desa dan juga kepada CEO ataupun pencetus ide dari jajanYuk.com sendiri. Selanjutnya yakni untuk produk. Jadi untuk produk di sini akan saya jelaskan nanti karena kan ada website interface-nya sendiri. Tapi di sini saya akan membahas awal lah biar nanti bisa paham terlebih dahulu, terus ketika waktu saya jelaskan tentang interface-nya bisa jadi lebih paham. Yang pertama, yakni adanya dashboard pedagang. Pedagang sendiri yaitu tugasnya untuk upload menu harian, stok, dan juga harga hanya dengan klik. Yang kedua, adanya dashboard pembeli, yakni pembeli bisa menelusuri jajanan yang tersedia pada hari itu. Entah itu nama penjualnya, lokasi penjual, rating, dan juga informasi gizi. Ketiga, yakni layanan antar oleh kurir. Jadi, maksudnya kurir terdekat mendapatkan notifikasi dan navigasi untuk melakukan pengiriman kepada konsumen. Dan keempat, yakni payment. Untuk sementara ini jajanYuk.com belum bekerja sama dengan pihak pembayaran seperti Dana maupun ShopeePay. Jadi kita pertama ini lebih berfokus pembayarannya dilakukan secara COD. Jadi setelah makanan diantar ke konsumen, maka konsumen juga membayar beserta dengan ongkir sebagai gaji kurirnya. Terus di sini harusnya ada satu lagi, belum saya masukkan, yakni rating dan ulasan komunitas. Sehingga dengan adanya rating, maka dapat membangun kepercayaan antar pengguna sehingga sama-sama
memberikan keuntungan, jadi tidak ada yang rugi. Terus yang selanjutnya yakni ada bisnis model. Jadi bisnis model jajanew.com mengusung model bisnis berbasis komunitas yang menghubungkan pedagang jajanan lokal dengan konsumen melalui platform digital berupa website ataupun aplikasi. Jadi nilai utama yang ditawarkan oleh jajanew.com sendiri merupakan sistem pre-order yang mengurangi limbah dan risiko kerugian, sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM. Segmen pelanggannya juga mencakup warga lokal dan pelaku UMKM dengan pemuda desa sebagai kurir freelance. Jadi pendapatan jajanew.com itu diperoleh dari fee 10% dari setiap transaksi. Jadi kegiatan utama mencakup pengelolaan katalog, pelatihan pedagang, dan promosi komunitas. Platform ini menjalin kemitraan dengan RT, RW, BUMDes, dan CSR lokal, serta didukung oleh biaya operasional rendah dan struktur tim sederhana untuk menjaga efisiensi dan keefektifan dari jajanew.com sendiri. Sorry, agak belibet. Nah, selanjutnya untuk finansial sendiri. Jadi, untuk finansial dari jajanew.com sendiri, yang pertama ada investasi aktiva tetap. Yakni yang pertama, pembuatan web ataupun aplikasi itu memerlukan biaya sekitar 3.800.000. Yang kedua ada hosting dan domain, yaitu selama 1 tahun, yaitu dengan biaya 1 juta. Selanjutnya ini modem internet, yaitu 400.000. Yang keempat itu pencetakan proposal kerjasama, yaitu 350.000. Yang selanjutnya smartphone untuk admin, jadi itu membutuhkan biaya 2.500.000. Laptop untuk operasional yaitu 7.500.000. Pelatihan pedagangnya yaitu 1 juta. Promosi dan banner itu 1 juta. Jadi total investasi aktiva tetap sendiri yakni sebesar 17.550.000 rupiah. Lalu selanjutnya ini modal kerja operasional per bulan. Yang pertama ada pulsa komunikasi yaitu sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua internet bulanan yakni sebesar 150.000 rupiah. Biaya promosi dan marketing sebesar 500.000 rupiah. Upgrade dan maintenance website yaitu sebesar 300.000 rupiah. Dan upgrade dan development aplikasi yaitu sekitar 500.000 rupiah. Jadi total modal kerja per bulan yakni sekitar 1.550.000 rupiah. Dan untuk biaya-biaya lain yaitu termasuk transportasi yaitu sebesar 600.000 rupiah. Untuk aliran kas dari jajanew.com sendiri yakni pendapatan dari fee per transaksi yakni 10% dari nilai penjualan. Misalnya harga produknya 50.000 per porsi dan target penjualan hariannya 20 porsi. Jadi pendapatan harian dari jajanew.com sendiri yakni 20 dikali 50.000 dikali 10%, yakni 100.000. Jadi setiap hari itu mendapatkan uang 100.000. Lalu untuk pendapatan bulanannya yaitu tinggal kita kali saja 100.000 dikali 30 hari. Jadi 3 juta rupiah dan itu mendapatkan keuntungan dari modal kerja operasional per bulan hanya 1.550.000, tapi pendapatan bulanan dari jajanew.com sendiri mendapatkan sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan untuk kriteria investasi sendiri, yang pertama untuk break even point atau BEP, yakni dengan rumus investasi aktiva tetap ditambah biaya lain dibagi keuntungan per produk. Jadi untuk investasi aktiva tetap sendiri yaitu 17.550.000 rupiah, dan untuk biaya lain-lainnya 600.000 rupiah, dan dibagi keuntungan per produk yakni 10.000 rupiah. Jadi itu sama sekitar 1.815 produk yang dihasilkan. Lalu untuk payback period sendiri yaitu BEP dibagi target penjualan harian dikali 30 hari. Dan untuk BEP sendiri yaitu 1.815 produk dibagi target penjualan harian yaitu sebesar ini seharusnya 20, yang ini seharusnya itu pendapatan harinya itu 10, target penjualannya itu 10 porsi terus dikali 30 hari, jadi sekitar 6 bulan untuk balik modal.
jika ada yang investasi. Ya, yang ini untuk tim dan official sendiri. CEO yaitu Muhammad Dhani Anwar. Jadi tugas CEO sendiri adalah untuk memimpin visi dan menggerakkan roda perubahan aktif di kegiatan sosial dan memahami dinamika komunitas secara langsung. Sedangkan untuk manajer teknis dan pengembangan sendiri oleh Muhammad Dhani Anwar juga. Manajemen pemasaran dan hubungan luar yakni oleh Prof. Susilo. Yaitu tugasnya untuk menghubungkan komunitas dengan teknologi, fokus pada promosi berbasis kearifan lokal. Untuk admin sendiri yakni oleh Saudara Yoga Alfatur Rizka Purnama yang bertugas untuk mengelola transaksi, pelatihan mitra dan pelatihan mitra. Sedangkan untuk pedagang sendiri yakni ada Ibu Surya Puspitasari, Bapak Supono, Ibu Leni Kurniawati, Ibu Suwatu Nasana, Bapak Mahmud Effendi, dan anak Ismatul Lukma. Sedangkan untuk kurirnya sendiri yaitu Krisna Hadi, Firdi Widiatmoko, Habib Ardian, dan Dev Mustaine. Jadi tugasnya kurir yaitu untuk mendistribusikan ataupun mengirimkan pesanan kepada konsumen yang memesan di aplikasi maupun web jajanyuk.com. Jadi untuk quote motivasi saya untuk membuat jajanyuk.com yakni dengan kata-kata ini, jika kamu tidak mencoba maka kamu tidak akan tahu seberapa kamu berkembang. Jadi jika kamu jatuh satu kali maka kamu harus bangkit sebanyak 2 kali. Terima kasih. Selanjutnya sini saya akan menampilkan prototype, use case diagram, dan juga interface dari jajanyuk.com sendiri. Untuk yang pertama, flowchart sistemnya ataupun alur sistemnya. Yang pertama, registrasi pedagang, yakni pedagang mendaftar dan mengisi data profil serta menu harian. Yang kedua, update katalog harian, yaitu pedagang mengupdate menu dan stok yang tersedia setiap hari. Yang ketiga, yakni pelanggan browse menu ataupun mencari menu yang diinginkan. Jadi pelanggan bisa melihat katalog jajanan yang tersedia di daerah sekitarnya. Lalu setelah browse menu, maka pembeli itu bisa pre-order makanan sehingga memesan di muka untuk pengambilannya nanti maupun untuk dikirim nanti. Ada pre-order bisa nanti kontennya bisa diambil di rumah pembeli, ada juga yang bisa order dan juga delivery, yaitu pelanggan memesan dengan layanan antar. Lalu pembayarannya bisa melalui cash, transfer maupun e-wallet, tapi untuk saat ini kita belum bekerja sama dengan beberapa pihak e-wallet. Jadi sementara pembayaran melalui cash maupun transfer via rekening dari pembeli. Rekening dari pembeli kepada rekening penjual. Lalu setelah melakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan proses pembuatan. Jadi setelah menerima notifikasi pembayaran maka pedagang ini melakukan proses pembuatan dan mulai membuat pesanan dari konsumen. Lalu setelah makanan selesai maka kurir lokal akan mengambil dari pedagang dan mengantarkannya kepada konsumen ataupun kepada pelanggan. Lalu setelah makanan diterima oleh kurir, itu konsumen bisa memberikan review dan juga rating terhadap makanan maupun pada pelayanan kurirnya. Yang terakhir yaitu settlement, yaitu setelah mendapatkan pembayaran dari pembeli, maka penjual harus mengirim ke pedagang sebesar 90% dan juga fee untuk platform jajan sendiri hanya 10%. Sedangkan untuk use case diagramnya yakni pelanggan, yakni pengguna yang memesan jajan. Jadi use case dari pelanggan yaitu yang pertama registrasi dan login, yang kedua browse katalog jajanan, yang ketiga cari jajanan berdasarkan lokasi,
Yang keempat, lihat detail menu dan harga. Yang kelima, pre-order jajanan. Yang keenam, order dengan delivery. Yang ketujuh, pilih metode pembayaran. Yang kedelapan, yaitu track status pesanan. Yang sembilan, yaitu memberikan review dan rating. Dan yang 10 adalah lihat riwayat pesanan. Lalu selanjutnya untuk use case dari pedagang sendiri. Dari pedagang ini adalah UMKM menjual jajanan lokal. Di use case dari pedagang sendiri, yang pertama yaitu registrasi dan juga verifikasi. Yang kedua yaitu kelola profil toko. Yang ketiga, update menu harian. Yang keempat, atur harga dan stok. Yang kelima yaitu terima notifikasi pesanan. Yang keenam, konfirmasi menerima ataupun menolak pesanan. Yang ketujuh yaitu update status pembuatan. Yang kedelapan yaitu lihat laporan penjualan. 9, kelola jadwal operasional. Dan yang 10 adalah chat dengan pelanggan. Lalu use case untuk kurir. Jadi kurir itu terdiri dari pemuda desa sebagai kurir lokal. Jadi use case dari kurir sendiri, yang pertama yaitu registrasi sebagai kurir. Yang kedua, lihat pesanan tersedia. Yang ketiga, ambil pesanan delivery. 4, update status pengambilan. 5, navigasi ke alamat pelanggan. 6, konfirmasi pengantaran. 7, lihat pendapatan harian. Dan ke-8 yaitu atur jadwal kerja. Nah, selanjutnya yaitu use case dari admin. Admin yaitu tugasnya untuk mengelola platform dari jajanyu.com. Use case-nya sendiri yang pertama yaitu kelola data pedagang. 2, verifikasi pedagang baru. Ketiga, monitor transaksi. Yang keempat, kelola kurir. Yang kelima, proses komplain. Yang keenam, generate laporan. Yang ketujuh, kelola konten promosi. Yang delapan, maintenance system. Dan yang terakhir yaitu broadcast notifikasi. Selanjutnya, ini desain dari antarmuka sistemnya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti ini. Agar lebih jelas, akan saya tampilkan untuk interface dari panel sendiri, dari admin. Jadi admin di sini, misalnya ini ada total pedagangnya ada 10. Pengguna aktifnya yakni yang pedagang, pembeli pengguna aktif, dan juga di sini pengguna aktif juga termasuk dalam pedagang juga. Dan untuk pesanan juga nanti akan direkap secara otomatis oleh sistem. Dan juga pendapatan, total transaksinya, kurir aktif, dan juga pending approval. Jadi contoh ini manajemen pedagang. Jadi di sini ada 7 pedagang baru yang menunggu verifikasi. Jadi ini untuk pedagang yang baru akan bergabung dengan jajanyu.com. Dan ini adalah nama-nama pelanggan yang juga ingin mendaftar untuk bergabung dalam keanggotaan jajanyu.com. Nah ini Bu Pipit, Panjang Presto. Di sini statusnya aktif karena sudah diverifikasi ataupun sudah disahkan oleh admin dari jajanyu.com dan bisa mulai menjual dagangan mereka. Begitupun juga dengan kurir. Jadi di kurir sendiri sini ada notifikasi bahwa kurir tersebut bekerja ataupun tidak. Jadi kalau yang bekerja kan online, jika yang libur ataupun sedang tidak bekerja itu kan offline. Terus di sini juga ada notifikasi terbaru. Misal pedagang baru mendaftar, itu Bu Sari dari Desa Banyuurip mendaftar sebagai pedagang gudeg Jogja. Seperti di sini. Jadi ini masih pending yang belum diperiksa kelengkapannya oleh admin. Terus ini untuk komplain pelanggan. Jadi ini juga sebagai bentuk menghargai pelanggan apabila ada ketidakpuasan, entah itu dalam kualitas produk ataupun kecepatan pembuatan dan kecepatan pengiriman. Terus jika ini pesanan, total pesanan, terus kurir baru bergabung seperti Dedi Kurniawan. Ini adalah notifikasi-notifikasi yang ada dalam panel admin jajanyu.com.
Selanjutnya ini adalah interface untuk pembeli. Jadi di sini disebutkan mulai belanja, bisa langsung masuk ke dalam beberapa menu-menu yang ready ataupun yang siap dipesan. Untuk daftar pedagang sendiri ini belum saya buat codingannya karena kan waktunya mepet. Jadi sementara begini saja dulu dan insya Allah besok akan terus saya kembangkan sehingga aplikasi ini benar-benar terrealisasikan dan bisa berhasil. Ini makanan berat. Nah, di sini kan bisa ada Bandeng Presto, Bu Pipit, bakso beranak, bakso Pono, yang begitu legendaris. Jadi ini ketika ditekan maunya itu bisa langsung muncul kandungan makanannya, kandungan gizi makanannya. Berhubung ini belum selesai sepenuhnya, jadi cuma begini. Jadi ini juga bisa misal tambah keranjang, Bandeng Presto telah ditambahkan ke keranjang. Dan jika ingin membeli cemilan juga, cemilan misal kita beli keripik khusus nih Uus, kita lihat keranjang, nah totalnya yaitu 95.000 dan ongkirnya kalau berada di sekitar lingkup desa ataupun masih dalam satu jaraknya tidak jauh sekali, maka ongkirnya hanya Rp3.000. Jadi kita ingin misal langsung check out sekarang, check out berhasil, terima kasih telah berbelanja, dan ini sudah masuk di interface admin dan juga masuk dalam interface pedagang. Jadi begitu. Untuk selanjutnya ya ini interface dari pedagang sendiri. Jadi untuk pedagang sendiri, misal ini interface-nya dari Bu Pipit, yaitu olahan bandeng. Total pesanan hari ini yaitu ada 8. Pendapatan hari ini juga dari 8 pesanan ini. Menu aktif ini bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Tergantung makanan atau minuman apa yang ready untuk dijual belikan. Dan rating dari masakan Bu Pipit ini adalah 4,8 rating rata-ratanya. Misal ini pesanan terbaru, otomatis akan masuk di sini dan pedagang bisa memilih antara menerima pesanan ataupun menolak pesanan, entah itu karena pesanan habis ataupun ada tutup, misal tutup. Nah, terus ketika makanan sedang dimasak, maka juga akan keluar notif, akan mengeluarkan notif sedang dimasak. Begitu bisa keluar entah itu di interface kurir dan juga di interface pembeli. Jadi bisa sama-sama enak mengetahui apakah makanan tersebut sudah selesai diproduksi ataupun belum. Jadi gini ada kelola menunya. Nah, di sini ada misal ini kan aktif, ada presto-nya, jadi ini siap dijual. Begitupun dengan krengsengan daging sapi. Tapi untuk es teh manis ini Bu Pipit tidak mengaktifkan, jadi tidak bisa dibeli, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, seperti ini tadi sedang dimasak, ada notifikasi siap diambil dan selesai. Tambah menu ini juga bisa tergantung kesiapan dari Bu Pipit sendiri ingin menjual makanan apa. Mungkin ada makanan inovasi baru juga. Di sini juga ada laporan total pesanan minggu ini yang diterima oleh Bu Pipit yaitu ada 58 dan mendapatkan uang sebesar Rp1.674.000. Dan menu yang terlaris yaitu Bandeng Presto dengan banyak view dan juga rating. Tingkat kepuasannya juga 85%. Nah, ini juga
penjualan harian 7 hari terakhir dari Bu Pipit. Jadi Senin ini tinggi, terus Selasa agak menurun, dan Rabu melonjak lagi. Lalu Kamis agak turun, Jumat agak naik lagi, Sabtu turun, dan Minggu lumayan. Jadi pesanan ini bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Misal pesanan itu bisa saja meningkat di hari-hari besar ataupun ya di hari-hari besar, misalnya di puasa kan otomatis kan banyak orang itu malas untuk memasak, jadi itu juga sebagai peluang usaha dari Bu Pipit sehingga penjualannya bisa naik. Dan ini pada itu 62% dari total yang terjual. Untuk yang kurir sendiri, interface kurir. Jadi ini adalah interface dari kurir. Ada penerbangan 20 Juni itu 20-30. Pengantaran yang makanan yang harus diantar itu ada 12, dan pendapatan hari ininya itu sudah mencapai 150.000. Nah, ini adalah beberapa pesanan yang harus diantar ataupun yang sudah selesai diantar. Misal contoh pelanggan Ibu Siti Aminah pesanan 2 kali 2 Bandeng Presto Pipot, harganya 90.000. Jadi pick up-nya atau kurir ini mengambil di rumah Pipit yang di Jamur Bakung untuk diantar ke alamat dari konsumen yang membeli. Dan itu pun bisa sebelum menerima juga di sana ada navigasi ini, jadi kurir bisa memperkirakan jarak dan memperkirakan posisi rumah, jadi mengurangi resiko nyasar ketika mengantarkan makanan. Terus yang ini adalah konfirmasi pick up, yaitu untuk pengambilan dari makanan. Dan sini juga contoh bagi makanan yang sedang diantar menuju alamat rumah. Jadi sementara itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas Technopreneurship mencari peluang ide usaha bisnis digital di daerah sekitar. Semoga saja jajan.com ini bisa berlanjut sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, baik itu bagi UMKM maupun untuk desa dan juga CEO-nya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.